Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan penonton kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali saya Surfi Dila kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini di rangkaian dialog khusus ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik penting yang selalu dinantikan oleh generasi muda, yaitu penerimaan terkait dengan prajurit TNI AD, calon bintara, caba, dan calon tamtama prajurit karir Cata PK gelombang 2 tahun anggaran 2025. Penerima ini tentunya bukan sekadar proses rekrutmen ya, tapi juga merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam membina dan menyiapkan sumber daya manusia terbaik bangsa untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Dan melalui dialog ini, kita akan menggali informasi seputar persyaratan, tahapan seleksi, pendidikan, hingga prospek karir yang bisa diraih oleh para calon prajurit. Dengan begitu, diharapkan nanti informasi ini bisa menjadi bekal bagi para pemuda tentunya dan masyarakat luas yang berminat untuk mendaftar. Tidak menunggu lama, langsung kita sapa dan Dim 0304 Agam, Bapak Letkol Infanteri Slamet Dwi Santoso SIP yang sudah hadir di RRI Bukit Tinggi. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, obrolan kita terkait dengan penerimaan prajurit TNI sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara hari ini Pak ya. Betul, Mbak. Baik. Nah Bapak, apa sih sebenarnya Pak tujuan utama dibukanya penerimaan caba dan cata PK TNI AD gelombang kedua tahun ajaran 2025 ini Pak? Baik, saya ralat ya, Mbak. Ini gelombang ketiga, Mbak ya. Oke, siap. Jadi pembukaan cata dan caba gelombang 3. Di mana tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemuda warga negara Indonesia untuk mengabdikan diri kepada negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur prajurit. Salah satunya seperti itu. Apa keunggulan atau daya tariknya dari menjadi prajurit TNI AD melalui jalur ini, Pak? Melalui jalur bintara dan tama juga tidak kalah baiknya juga ya, Mbak ya. Untuk bagi pemuda-pemuda yang ingin mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI melalui jalur bintara dan tama ini sebenarnya keunggulannya juga sama kita membuka dari segi karir itu sama juga Mbak ya. Nanti cuman kalau dari level pendidikannya itu dia lebih dari seleksinya pun akan lebih beda dengan perwira. Seperti itu. Jadi kita beri kesempatan mungkin kalau dari tamtama sebagai peluncur ya Mbak. Kalau kita di ini ujung tombaknya kita, kemudian di level menengah nanti ada tingkat kepemimpinan bintara baru nanti ke perwira. Oke. Nah, kita move ke persyaratan pendaftaran Pak. Apa-apa aja nih Pak? Persyaratan umum yang harus dipenuhi sama calon peserta Pak? Yang pertama ya untuk persyaratan umum pertama sehat jasmani dan rohani, ya itu sudah pasti. Kemudian lulusan SMA. Kemudian dari segi usia juga kita untuk rekrutmen gelombang 3 ini ada keringanan yang tadinya batas usia maksimal 22 tahun. Nah sekarang batas maksimal 24 tahun. Oh, jadi ditambah 2 tahun. Jadi memberi kesempatan bagi para pemuda yang pernah mendaftar berkali-kali tapi belum beruntung bisa mencoba untuk kali ini. Oke. Bagaimana dengan pendidikan Pak? Apakah dari semua SLTA sederajat bisa diterima? Untuk pendidikan bisa semua, dari SLTA sederajat bisa diterima, termasuk paket C yang udah juga bisa. Dari program keagamaan juga boleh Pak ya? Boleh, bisa termasuk. Tinggi badan lagi Pak? Nah, terkait tinggi badan juga ini yang ada keringanan juga untuk gelombang 3 ini. Yang tadinya untuk tamtama itu 160 kita turunkan jadi 158, kemudian untuk bintara tetap jadi 163. Tetap berarti tingginya 163 cm. Baik. Jadi 2 cm itu sangat membantu sebenarnya. Cukup berpengaruh, Mbak. Nah, kurang 0,0 pun bisa mempengaruhi itu. Iya, apalagi kalau dibanding teman-teman yang lain. Tapi kalau nggak ada yang lebih baik, misalnya yang selisih 2 cm tadi itu nggak ada yang lebih baik, bisa juga nggak Pak? Tetap dengan standar itu, dengan rank segitu? Ya itu diutamakan standar itu dulu. Tetapi kalau misalnya dia punya kelebihan, ada kemampuan yang ini bikin ada rekomendasi tertentu, atlet, tapi dari kebijakan dari pimpinan gitu. Bisa juga. Itu nanti kebijakan dari pimpinan. Oke, berarti memang ada juga peluangnya Pak. Misalnya khusus atlet atau prestasinya di tahfiz ada juga Pak? Ada juga Pak. Jadi ada jalur-jalur tertentu juga kita penerimaan kalau kita punya keunggulan tertentu itu ada rekomendasi sendiri. Oke, baik. Nah, untuk kesehatan jasmani dan rohani ini ada syarat khusus juga nggak Pak? Kalau mungkin dulu jasmani rohani sehat ya sehat aja gitu. Kalau sekarang kan cukup banyak juga nih, apakah ada
penyimpangan atau seperti itu, ini ada yang tanda kutip nggak di sini Pak untuk syarat ini Pak? Nah, kalau untuk yang pasti sehat jasmani. Kalau untuk terkait dengan banyaknya penyimpangan itu otomatis tidak bisa Terdeteksi langsung. terdeteksi. Ya, kalau penyimpangan itu kita intoleransi. Jadi tidak ada toleransi untuk kalau ada penyimpangan di kesehatan maupun perilaku itu. Kemudian juga tidak ditato, tidak bertindik atau bekas tindik itu juga tidak boleh. Ya, kita mencari pemuda-pemuda terbaik untuk mengabdikan diri kepada negara. Oke, nah ada nggak sih Pak kuota khusus untuk wilayah-wilayah tertentu atau mungkin untuk putra daerah? Untuk kuota khusus tidak ditentukan, tapi kita menentukan alokasi Mbak ya. Jadi alokasi kebutuhan kita berapa itu kita sesuaikan. Jadi kalau untuk alokasi tersendiri untuk wilayah itu tidak ada. Tapi nanti biasanya alokasi pendidikan itu ada jumlahnya berapa, kebutuhan kita berapa untuk per tahunnya. Oke, kalau untuk Sumatera Barat tahun ini berapa Pak? Tahun ini tergantung animonya juga Mbak. Sekarang jadi selektif karena kebutuhan kita juga cukup banyak sehingga semua diberi kesempatan. Nanti yang memenuhi syarat kita masih menginduk ke Kodam 1 ya. Untuk pendidikan bisa kalau kelebihan bisa kita di Rindam 1 maupun nanti di Pusdikip Bandung untuk pendidikan. Ini dititip di Lemdik yang lain. Jadi bisa lebih banyak juga untuk kuotanya. Baik. Sebelum kita mau ke pertanyaan selanjutnya, pendengar dan penonton, kami tunggu ya komentar Anda di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Silahkan memberikan pertanyaan khusus langsung ya sama Bapak Dandim yang sudah hadir di RRI Bukit Tinggi. Nah, berikutnya kita move ke proses pendaftaran dan seleksinya Pak. Tahun ini mekanismenya gimana nih Pak? Apakah online atau offline? Untuk pendaftaran tetap secara online. Jadi mulai tanggal 11 September sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan juga. Kalau sudah memenuhi alokasi baru nanti tutup secara otomatis. Nah, jadi saya ingatkan kembali untuk pendaftaran mulai tanggal 11 September dan sampai sekarang pun masih berlanjut. Sekarang masih dibuka Pak? Nanti mulai verifikasi, mulai tanggal 15 September udah mulai verifikasi. 15 September, sekarang udah 30 September Pak? Udah berjalan. Udah berjalan sih ya. Sambil berjalan karena iya. rekrutmen tetap berjalan. Oke. Dan dokumen apa aja sih Pak yang harus dipersiapkan sebelum kita mendaftar secara online Pak? Ya, untuk dokumen seperti biasanya persyaratan mungkin ijazah, kartu keluarga, KTP itu yang pasti, keterangan kelakuan baik juga itu yang utama diperlukan. Oke, nah kalau ini mungkin boleh agak panjang nih Bapak menjawabnya Pak, karena ini boleh dijabarkan juga tahapan seleksi yang akan dihadapi, kan udah mendaftar nih. Selanjutnya tentunya ada administrasinya. Nah, administrasi ini seperti apa Pak? Kalau administrasi itu hanya kita dokumen berupa dokumen saja Mbak. Kesamaan nama dari semua ijazah kakak ya, gitu. Ijazah seperti itu proses pemeriksaan administrasi. Kalau untuk biaya tidak ada. Biayanya jadi saya pastikan untuk rekrutmen ini kita tidak dipungut biaya gratis karena tidak semua warga negara mungkin punya kemampuan, walaupun dia mampu juga namanya kita dari dulu namanya rekrutmen TNI AD itu tidak dipungut biaya. Itu hanya kalaupun ada itu hanya oknum-oknum saja Mbak. Betul. Nah, setelah administrasi apa seleksinya Pak? Setelah seleksi administrasi tahapan berikutnya biasanya kita pemeriksaan kesehatan. Ini tingkat daerah dulu ya Mbak ya. Nanti tingkat daerah, tingkat Subpanda, nanti diseleksi. Nanti sekarang untuk lebih transparansinya kan setelah seleksi langsung diumumkan. Nanti begitu ada tahap pusat. Tahap pusat itu nanti kurang lebih pelaksanaan semua diasramakan kurang lebih pelaksanaan 2 minggu. Setelah itu langsung pendidikan. Oke, nah untuk kesehatan ini Pak, apakah hampir sama dengan yang diperiksa sama dokter pas di saat kita minta surat keterangan kesehatan atau ada poin-poin lain lagi Pak? Kalau minta surat keterangan itu kan tidak secara mendalam Mbak ya. Tapi kalau nanti kita pemeriksaan untuk calon rekrutmen Praju itu kita pemeriksaannya lengkap. Ya, jadi kita yakinkan bahwa calon prajurit itu emang berbadan sehat sehingga pada saat menempuh pendidikan tuh tidak terjadi sesuatu, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kita ketahui bahwa pendidikan yang dijalani atau yang kita tempuh itu ya lumayan cukup berat juga, harus membutuhkan fisik yang prima dan kesehatan yang jasmani yang bagus.
Oke, nah biasanya nih untuk seleksi-seleksi seperti ini bukan kesehatan yang teratur kayak jantung, paru gitu. Apakah jerawat atau gemuk atau ada goresan di kaki itu mempengaruhi juga, Pak? Kalau jerawat nggak ada. Kalau gemuk otomatis berpengaruh karena di situ udah persyaratan ditulis juga berat badan ideal dengan tinggi badan. Berarti Terus selain harus gemuk ideal kurus ya, juga Pak. kena dong, Pak ya? Kalau terlalu gemuk ya Hmm. kena juga. Terlalu kurus juga Terlalu kena. kurus juga kena. Karena ada limit atas, limit bawah, harmonis bawah, harmonis atas. Kalau terlalu jauh berarti tidak ada toleransi. Oke. Kalau yang gores atau pernah terluka, Pak, bukan hati ya, Pak ya? Nggak Nggak ngaruh juga, Pak. Misalnya nggak di pengaruh. kakinya Kalau sempat tempat terbakar luka itu nggak knalpot pengaruh. gitu, Pak. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Saya ya ini saya jelaskan juga. Saya dulu waktu kelas 3 SD, Hmm. saya sekolah naik sepeda. Iya. Nah, ketika saya berangkat sekolah, saya nabrak tukang bakso, Iya. tukang cuanki lah. Mungkin di sini nggak tahu ada nggak di Bandung ya, Mbak. Iya. Itu air dalam cuanki itu mendidih sampai saya dari paha sampai kaki itu saya habis Hmm. melepuh. Dan alhamdulillah bisa juga diterima gitu. Ada bekasnya masih ada di kaki sebelah kiri saya. Iya. Jadi kalau untuk luka bakar, luka itu selama tidak berpengaruh pada estetika, tidak berpengaruh. Iya, baik. Nah, itu yang jasmani, yang secara psikologi gimana nih, Pak? Secara psikologi nanti kita ada seleksi psikologi sendiri, Mbak ya. Ada tahapannya itu ya, tes psikologi. Jadi kalau untuk levelnya Tamtama itu sama Bintara juga beda, ada beda grade-nya, Mbak. Nanti orang psikil yang lebih tahu itu ada tahapannya, Mbak. Oke. Untuk tahapan tesnya. Nah, dalam tes ini kan fokusnya ke kejiwaan atau kesehatan mental gitu ya, Pak? Itu masuk juga. Masuk juga. Itu berpengaruh karena namanya prajurit yang rawan, kita mental, kejiwaan itu emang harus yang utama karena kita kan dipegangi senjata. Iya. Apabila kejiwaannya labil, dikasih senjata tiba-tiba tidak bisa mengendalikan diri, itu kan rawan, membahayakan orang. Itu yang utama justru itu, Pak. Oke. Sempat berseliweran juga tuh beberapa video beberapa waktu yang lalu gitu. Orang-orang yang punya luka mendalam di hatinya, masih berkesan di pikirannya, itu bisa diterima nggak, Pak? Misalnya kayak Maksudnya luka ada gimana, Pak? pengalaman masa lalu dilecehkan atau dibully seperti itu, Pak. Kalau dibully kan tidak ada dampaknya, Mbak ya. Kalau misalnya dilecehkan selama itu masih intoleransi ya nggak ada pengaruhnya juga. Yang penting kita kan sehat jasmani itu, Mbak ya. Kalau selama memenuhi kesehatan jasmaninya memenuhi syarat, tidak ada masalah, no problem. Oke, siap. Ada videonya. Punya pacar nggak? Siap, tidak. Itu beneran ada, Pak? Pertanyaan seperti itu. Itu nggak pengaruh juga. Nggak pengaruh itu, Mbak. Mau punya pacar tidak punya pacar itu, mau punya pacar juga. Mau titip salam apa? Siap, ada. Itu nggak mempengaruhi. Nggak pengaruh. Nah, bagaimana dengan mental ideologi, Pak? Ya, terutama kalau mental ideologi, intinya kita mencari pemuda-pemuda yang condong pro kepada pemerintah, bukan yang vokal, intinya gitu. Tidak, kita menghindari radikal, komunis, itu seperti itu mental ideologi, menjaring dari hal-hal tersebut. Oke, nah satu lagi nih, akademik. Apakah emang anak-anak pintar saja yang bisa masuk, Pak? Kalau akademi itu ada tahapannya, Mbak ya. Silakan, jadi Pak. levelnya itu juga beda. Kalau level Tamtama sebagai unsur pelaksana, nah itu level akademi juga tentunya tidak terlalu tinggi. Yang paling tinggi ya terutama ya untuk level perwira, terutama yang akan masuk Akmil. Itu akademiknya pasti dituntut untuk tinggi. Terus Bintara itu dengan Tamtama pasti kan beda karena yang satu unsur pelaksana, yang satu sebagai penghubung, jadi itu kan harus menjembatani. Jadi level-level akademi itu akan mempengaruhi terhadap pemikiran mereka. Seperti itu, Mbak. Oke. Dan untuk akademik ini biasanya dari nilai rapornya itu dari SLTA, SLTP atau memang dari SD, Pak? Nilai akhir SLTA yang diambil. SLTA saja. Ya, walaupun nanti ijazah diminta, tapi yang dilihat nilai SLTA. Oke. Berapa ijazah. Nilai minimal, Pak? Kalau untuk Tamtama Bintara nggak ada ya, Mbak, nggak ada standar minimal berapanya, nggak ditentukan. Kecuali mungkin nanti kalau di Akmil itu yang ada pembatasannya. Oke. Tapi nanti di pas seleksi kalau ada nilai lebih tinggi akan diambil yang lebih tinggi, Pak. Kalau nilai akademik itu biasanya kita ya di ranking juga ya, Mbak. Jadi ada
urutannya berapa, kita diambil berapa, nanti itu akumulasi biasanya Mbak. Iya, Bukan iya. kita diambil, oh ini akademiknya tinggi, otomatis yang banyak nggak lulus, enggak. Jadi nanti nilai-nilai mungkin nanti digabung dengan nilai jasmani, nilai kesehatannya, kemudian mental ideologinya, psikologinya, nanti diakumulasi, nanti diurutkan, itu ada bobotnya tersendiri. Iya, Jadi iya. Berarti include lah, tidak maksudnya hanya nggak akademik prioritas. saja, akademik rendah, oh ini akademinya tinggi, Iya. jangan minder. Nah, kita bisa mungkin mukul itu yang lain gitu. Iya, mengejar Mungkin di bagian yang lain. bagian gitu, yang Pak, ya. lain. Oke, nah standarnya nih Pak, standar untuk tes jasmani harus dipenuhi oleh calon prajurit. Saya dapat bocoran katanya sikat gigi satu bersama juga ada ya Pak? Gimana Itu Mbak? pas tes apa itu Pak? Gimana? Sikat gigi satu bersama. Oh nggak gitu-gitu. ada. Oh nggak ada, Nggak ada. lagi. Kalau tes itu nggak ada Mbak. Sikat gigi bersama nggak ada. Jadi Itu seperti apa? ngarang-ngarang. Standar tesnya itu yang kayak apa Pak? Tiarap atau seperti apa Pak? Kalau standar tes itu nggak ada Mbak ya. Tapi kalau nama seleksi itu ya kesehatan normatif, semua badan bagian luar maupun bagian dalam benda itu semua diseleksi. Kemudian jasmani ya seperti biasa, lari, pull up, push up, sit up, sateran, kemudian renang 50 meter itu gaya dada. Renang 50 meter gaya Ya, dada. gaya Fokus ke dada. gaya dada Pak. Fokus ke gaya dada. Oke, jadi itu sedikit bocoran juga sebenarnya itu ya. Ini bocoran udah kisi-kisi itu langsung. Udah. Makanya bagi pemuda-pemuda persiapkan diri yang yang sudah mau mendaftar, terutama dilatih fisiknya, kan itu udah jelas ya. Tesnya tuh jelas, nggak ada yang tutupi kok Mbak. Iya, iya. Oke. Nah, kami masih menunggu nih pertanyaan Anda di kolom komentar RRI Bukit Tinggi pendengar. Oke. Dan masih kali ini kita move ke rangkaian transparansi dan kejujuran seleksinya nih Pak. Gimana nih Pak? TNI AD menjamin proses seleksi berlangsung transparan dan bebas dari pungutan liar. Tiap tahun, ini TNI AD pasti berbenah diri ya Mbak ya. Mulai dari tahapan seleksi dulu, tahapan seleksi itu di daerah. Iya. Baru laksanakan pengumuman pantohir masih di tingkat daerah juga. Itu memang membuka peluang banyak sekali untuk calo-calo atau oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk meraih keuntungan. Tapi untuk sekarang ini, untuk tahapan seleksi itu kita terpusat dan dalam waktu yang singkat. Jadi semua maraton dan semua diasramakan. Jadi pada saat proses seleksi itu untuk mencegah hal-hal yang tadi Mbak sebutkan, untuk mencegah oknum, mencegah pungutan liar atau apa. Jadi dalam proses seleksi ketika kita diasramakan, itu keamanan kita dijamin, mulai dari HP pun untuk penguji itu dijamin Mbak, disadap. Jadi Iya. kalau ada yang berani macam-macam bermain, itu pasti akan ketahuan. Jadi ada staf intel dari staf pengamanan angkatan darat itu akan memonitor semua lalu lintas komunikasi yang ada di areal tersebut. Oke. Gitu. Semua panitia termasuk itu pasti di ini. Baik. Nah, untuk pembinaan dan pendidikan nih Pak, setelah lolos seleksi nanti di mana nih Pak pendidikan Caba dan Cata PK ini akan dilaksanakan? Untuk pendidikannya sendiri nanti kalau untuk Caba PK ya Mbak, Caba PK biasanya karena kodam kita Sumbar ini masih baru, belum ada rindam, biasanya kita dititipkan di kodam 1 Mbak untuk si Caba. Di sana ada sekolah setahun Bintara yang kan induk kita yang lama, sehingga untuk nanti Bintara kemungkinan nanti akan dititipkan di kodam 1. Kemudian untuk calon tamtama kita di sini kebetulan ada Cata B juga. Nanti kesempatan pendidikan ada mungkin bisa di Padang Panjang. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau emang di situ udah melebihi alokasi terlalu banyak, biasanya dialihkan ke Pusdikip di Bandung atau sesuai dengan kecabangannya nanti sesuai dengan hasil psikologi ini cocoknya kecabangan mana nih, Zeni berarti di Bogor atau HUB nanti di mana di Pusdikub begitu Mbak. Oke, nah biasanya berapa lama tuh Pak masa pendidikan yang harus ditempuh? Kalau untuk Bintara kurang lebih 2 sampai 3 bulan Mbak, 2 sampai 3 bulan untuk pendidikan. Sekarang agak dipersingkat dan diperpadat untuk materinya. Iya, 2 sampai 3 bulan sama dengan Tamtama 2 bulan. 2 Tambah bulan. nanti Lebih ada pendek tambahan lagi. kejuruan 1 bulan. 3 Oke. bulan. Baik, Total hampir 3 bulan 4 bulan. Nah, materi pokoknya biasanya tentang apa aja tuh Pak yang diajarkan selama pendidikan? Selama pendidikan yang pasti materi pokoknya dasar keprajuritan Mbak ya. Itu yang tidak lepas. Ya, Materi-materi keprajuritan, menembak,
kemudian fisik juga tetap dipelihara, naluri tempur itu pasti itu yang dilatihkan Mbak selama pendidikan. Oke. Nah, setelah menjalani pendidikan ini Pak, setelah lulus pendidikan, di satuan mana itu biasanya para lulusan itu akan ditempatkan Pak? Nah untuk lulusannya ini Mbak, jadi setelah lulus nanti penempatan bisa di seluruh Indonesia, tapi kemungkinan besar bisa kembali ke daerah. Terutama untuk kita sekarang kan pembentukan batalion TP, kemungkinan diarahkan untuk pembunuhan batalion TP. Kalau di Sumbar yang pertama sekarang ada di Lubuk Basung. Siap. Kita coba intip juga di kolom komentar di channel YouTube kita nih Pak. Izin bertanya Pak, untuk pendaftaran apakah berkas langsung diantarkan ke Kodim atau bisa via email Pak? Nah untuk berkas bisa via email Mbak. Jadi kan nanti ada verifikasi tersendiri di Ajen Rem. Nah untuk tahapan awal ini kita melalui online aja, bukan ke Kodim. Oke. Berikutnya izin bertanya Pak, untuk sebelum seleksinya apakah ada pembinaan terlebih dahulu dari satuan terkhususnya Kodim 0304 Agam? Nah untuk bagi pemuda-pemudi yang mungkin ingin melaksanakan pembinaan atau apa bisa melaporkan Kodim Agam, nanti kita jadwalkan kapan pembinaan, apa yang perlu disiapkan, dan nanti kita siapkan pembinanya juga. Kalau memang ada yang mendaftar berminat dan melaporkan Kodim Agam, nanti bisa kita bina. Berarti itu dari calon prajuritnya sendiri yang mengajukan permohonan, bukan diagendakan. Kalau misalnya ada daftar, nanti kalau emang kita ada di wilayah kita yang terutama Agam dan Bukit Tinggi, kalau misalnya banyak peminatnya bisa kita siapkan tuh, itu sebagai langkah kita untuk menyiapkan calon-calon dari daerah kita supaya nanti pada saat melaksanakan seleksi bisa lolos. Oke. Nah, ada lagi nih Pak, izin bertanya Pak, saya mau mengabdi sebagai TNI tapi bukan melalui jalur tempur. Saya ada bakat di bidang IT. Apakah ada jalur khusus Pak? Untuk jalur khusus terutama di bidang IT ada Mbak. Sekarang apalagi kita ada pusat sandi dan cyber. Kemarin sempat dibuka juga yang mempunyai keahlian IT itu Mbak, ada jalur tersendiri biasanya Mbak. Iya. Nanti mungkin kalau ada info nanti kita infokan lagi, bisa mencari informasi ke Kodim kapan itu dibuka, terutama untuk jalur-jalur khusus, terutama yang IT. Kira-kira jalur apa lagi tuh Pak yang ada khusus itu Pak? Ada jalur IT, kemudian jalur apa lagi Pak? Ya tadi yang seperti Mbak sampaikan, mungkin dari Tafis, jadi atlet, ya dari jalur atlet juga kita ada juga, tapi itu nanti ada tersendiri jalur atlet. Kalau ini kita membuka untuk jalur reguler. Oke, baik. Kembali lagi kita ke rangkaian peluang karir, ada nggak sih Pak kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan atau naik ke jenjang karir yang lebih tinggi? Untuk jenjang karir semua mempunyai kesempatan yang sama Mbak ya. Tergantung keberuntungan. Jadi dari misalnya walaupun dari tamtama belum berarti nanti pensiun tamtama. Bisa tidak menutup kemungkinan nanti pensiun juga bisa jadi perwira gitu. Mungkin nanti ada tahapan-tahapan sekolah dari bintara, dari tamtama. Nanti setelah memenuhi syarat untuk mengikuti secaba sekolah calon bintara, lulus bisa langsung ikut secaba dan jadi bintara sesan 2. Nanti setelah pangkat tertentu memenuhi syarat untuk mengikuti secapa, bisa ikut secapa dan bisa jadi perwira. Oke. Kalau untuk pendidikan ini khusus TNI emang khusus dari TNI-nya atau boleh ambil pendidikan di luaran, Pak? Kalau untuk pendidikannya khusus dari kitanya aja, Mbak. Dan itu pakai seleksi dan perizinan juga gitu, Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, bagaimana prospek karir jangka panjangnya nih, Pak, bagi prajurit TNI AD dari jalur ini? Kalau untuk prospek karir jangka panjang, kalau emang dia berprestasi, bisa juga kalau dari tamtama bisa juga dia mungkin sampai dengan perwira juga bisa, Mbak. Jadi kalau dia tadi seperti yang saya jelaskan tadi, apabila sudah waktunya sekolah dia memenuhi syarat dan lulus seleksi ke bintara, nanti setelah jadi bintara dia lulus memenuhi syarat seleksi untuk jadi perwira, bisa jadi perwira juga. Tidak selamanya jadi tamtama terus pelaksana. Iya. Ada peluangnya itu ada Pak, peluang, semua mempunyai peluang yang sama menjadi perwira. Baik. Pak, kalau gagal di salah satu tahapan, masih bisa nggak mencoba di tahapan lainnya atau harus mencoba di gelombang berikutnya? Kalau untuk seleksi daerah ya Mbak ya, kalau untuk seleksi daerah itu biasanya kita step by step. Jadi kalau udah gagal di kesehatan,
otomatis dia akan gugur. Berarti harus mencoba. Jadi emang tahun harus depan semua lagi. langkah itu harus administrasi, kesehatan harus berurutan gitu Bang. Jadi kalau tidak memenuhi syarat salah satu Langsung langsung gugur. gugur. Karena kesehatan ini kan fatal, Mbak. Nanti kalau misalnya terjadi suatu pada saat kita seleksi jasmani, nanti beresiko. Iya. Itu bisa taruhannya malah bisa nyawa. Itu makanya kita sehat jasmani, rohani, fisik tujuannya ya seperti itu, Pak. Karena pendidikan yang berat jangan sampai nanti nyawa kita yang Taruhannya. gitu. Baik. Nah, kalau udah selesai dengan pendidikan dasar itu langsung ditempatkan di satuan atau ada tahapan lagi, Pak? Kalau udah selesai langsung tempatan satuan, Mbak. Jadi kalau setelah diktuk kita nanti ada kejuruan. Kejuruan itu kecabangan, Mbak ya. Iya. Kalau misalnya di TNI itu di Angkatan Darat itu ada infanteri, zeni, perhubungan, kesehatan. Nah itu kecabangan tuh kurang lebih kalau tamtama itu 1 bulan, kalau bintara 1,5 bulan kalau salah atau 2 bulan. Kejuruannya. Oke. Boleh di-share juga mungkin sedikit Pak seperti apa pola hidup di asrama pendidikan bagi calon prajurit ini, Pak? Kalau pola hidup sama saja, Mbak. Cuman ya kita namanya sudah di asrama, selama pendidikan diatur mulai dari bangun sampai tidur lagi tuh diatur kita. Iya. Bangun pagi jam berapa, habis itu kita senam pagi, waktunya ibadah kita ibadah, waktunya makan kita makan, terus waktunya belajar kita belajar, ada waktu luang kita isi dengan bimbingan pengasuhan. Jadi tidak ada waktu longgar. Hanya waktu longgar istirahatnya hanya beberapa jam saja, dikasih kesempatan untuk istirahat. Oke. Nah, ini masih ada juga yang nanya ini, Pak, apa yang harus dipersiapkan calon prajurit dari sisi mental dan fisik sebelum masuk pendidikan? Yang tentu fisik harus prima. Iya. Harus berlatih. Ya itu aja sih, Mbak. Fisik ya kita fisik sesuai standar minimal lari minimal ya 2.400 12 menit per 12 menit. Oke, siap. Pull up minimal di atas 10 itu udah bagus standar. Gitu. Oke, catat tuh ya. Itu udah ada catatannya. Ada tips atau arahan langsung nggak nih Pak dari TNI AD agar para calon itu mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum seleksi? Ya tip dari saya terutama para pemuda-pemuda yang ingin mendaftarkan ke TNI, yang pertama yang pasti cek kesehatan dari sekarang. Karena kesehatan itu kan fluktuatif. Kita nggak tahu, terutama darah. Kadang kolesterol tinggi itu mempengaruhi juga. Mungkin tensi tinggi itu mungkin yang perlu dikontrol. Apabila ada kekurangan segera berobat. Kalau waktu masih ada. Kemudian laksanakan latihan pembinaan fisik secara bertahap. Jangan selalu dipaksa. Kalau tahu dipaksa nanti otot-otot kaget malah dampaknya yang cukup luar biasa kepada tubuh kita. Oke. Konsul mungkin kalau di sini tidak ada psikologi, kalau di Bandung kan kita ada bisa konsul pesi, Mbak. Kalau di sini agak jauh. Iya, siap. Atau ke bimbel-bimbel bagaimana pesinya yang bagus. Ngerjakannya seperti apa, mungkin bisa seperti bimbel itu. Itu sangat disupport ya Pak, sangat membantu justru. Oh, di sini sangat membantu juga untuk bimbel-bimbel itu. Oke. Ada yang nanya juga nih Pak, kalau biasanya masuk itu ada 3 tahun terakhir setelah tamat SMA. Kalau di TNI gimana Pak? Apakah batasannya di umur saja atau gimana? Kalau di TNI batasan umur, Mbak Umur ya. Jadi saja. pada saat pendaftar pertama buka pendidikan tuh minimal umur 17 tahun 10 bulan. Jadi pada saat pembukaan minimal umur 17 tahun 10 bulan. Dan maksimal umur yang untuk saat ini 24 tahun. Oke, siap. Minimal udah lulus Jadi, SMA gitu loh, Mbak. Ya, jadi kalau misalnya lulus SMA baru kalau sampai 24 itu dari tamat SMA, anggaplah masuknya umur 7 nih. Berarti umur 19 tamatnya. Berarti sampai umur 24 masih boleh. Masih bisa. Masih boleh tiap tahun coba terus. Masih bisa. Oke. Selama Tapi dalam umur masih 1 tahun syarat. berapa kali, Pak? Nah, yang ini kan udah gelombang 3, ini berarti udah ketiga kali. 3 kali. Berarti ini yang Tapi gelombang kadang terakhir untuk 2025 nih. Kalau biasa normatifnya aja tamtama itu biasanya 2 kali. Bintara 1 kali. Tapi untuk tahun ini karena kita membuka peluang yang sebesar-besarnya, ini udah gelombang ketiga untuk pembukaan tamtama Bintara. Iya. Tapi kabar buruknya biasanya kalau tahun ini udah besar-besaran, tahun besok kecil-kecilan biasanya ya Pak? Oh enggak. Oh enggak, tetap Selama besar-besaran. presiden masih kita pembentukan batelon terutama Yonif TP itu kita kan membutuhkan prajurit yang banyak. Hanya untuk beberapa tahun ke depan pasti akan butuh sangat banyak. Siap. Nah, kita coba intip lagi ke kolom komentar di
kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Bapak izin bertanya, apa yang dilakukan untuk mempersiapkan diri menjadi prajurit yang tangguh dan profesional? Nah, lagi Pak. Kalau untuk persiapan ya, pertama untuk menjadi prajurit yang tahu, pertama yang utama sekali adalah kesehatan. Kesehatan adalah kunci utama, karena semua tahapan seleksi diawali dengan kesehatan. Apabila kesehatan kita tidak memenuhi syarat, itu pasti akan gugur. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mental. Kita harus memiliki mental juang yang tangguh. Ya. Jangan sedikit-sedikit bersedia langsung ngeluh. Itu mentalnya belum jadi. Ada Pak ketemu yang seperti itu? Ya 1-2 minimal. Biasanya suka ada juga ditemukan. Baru pembukaan begitu dengar tembakan udah kaget minta pulang. Ada gitu. Dan seperti itu kalau minta pulang langsung dibiarin pulang Pak, nggak ditahan ya? Biasanya kita tahan dulu sampai berapa kali emang sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan, ya pasti kita pulangan. Kalau dipaksakan juga kan nanti kalau sudah jadi prajurit efeknya yang luar biasa aja Mbak. Iya. Bisa mencoreng nama baik juga. Siap. Izin bertanya Pak, menjadi seorang tentara apa hal yang paling menantang dan berkesan buat Bapak? Nah ini kenangan Bapak nih Pak. Kalau yang sangat berkesan, kalau saya saya lulusan AKMI 2005 ya, kesan saya bisa keliling-keliling loh Mbak. Karena saya kalau Bapak udah dari mana ke mana aja nih Pak? Saya dinas pertama di Maluku. Kemudian pindah ke Bandung, kemudian ke Banda Aceh, pindah ke Bandung, baru pindah ke Sumbar. Ya tantangannya pertama kita bisa lebih mengetahui kultur, karena namanya TNI itu kan siap ditempatkan di mana saja. Iya. Kemudian kita menghadapi berbagai macam budaya ketika kita itu menjadi pelajaran bagaimana kita berinteraksi, menyesuaikan dengan lingkungan tersebut sehingga kita bisa diterima di lingkungan tersebut. Kalau kita kan namanya TNI lebih cenderung kita disebar Mbak ya. Tapi kalau untuk Tamtama Bintara lebih peluang untuk balik lagi ke daerah satu lebih besar. Gitu. Oke, nah Bapak, bagaimana dukungan dari TNI AD terhadap keluarga prajurit selama menjalani tugas di daerah operasi? Misalnya ditugas ke Papua nih, perbatasan, nah gimana tuh biasanya Pak? Kalau untuk dukungan itu Mbak ya, kalau untuk dukungan ini di luar penerimaan ya. Kalau untuk dukungan terhadap keluarga kan kita gaji itu kan utuh Mbak ya. Iya. Gaji utuh diterima oleh mungkin kalau keluarga istri atau yang anak di situ yang itu terima gaji tunjangan. Nanti selama kita pun berada di daerah operasi kita juga kan dikasih uang makan, tunjangan daerah terpencil, tunjangan pulau terluar, pun tunjangan khusus kalau di Papua itu akan diberikan kepada si prajurit tersebut. Iya. Jadi kesejahteraannya dengan itu Pak. Ya ditingkatkan dengan itu Mbak. Jadi dengan sedih-sedih walaupun ditinggal gitu Pak. Tinggal ya, gaji yang tetap diterima sama keluarga di rumah. Si prajurit juga nanti akan menerima uang makan di sana. Tapi ada pelatihan khusus juga nggak sih Pak pada pas saat pengajuan untuk menikah pada calon pasangan atau calon istri itu dikasih pembekalan juga nggak? Akan ditinggal-tinggal seperti itu Pak? Oh, untuk pelatihan khusus nggak ada Mbak ya. Biasanya pada saat akan menikah, utama calon-calon ibu persit itu kan biasanya menghadap senior-seniornya, nanti menghadap atasannya. Biasanya pada saat menghadap itulah nanti diberikan arahan, nasihat-nasihat. Nanti begini loh resiko jadi istri prajurit, seperti ini loh, seperti ini. Nah itu nanti pada saat menghadap atasan maupun senior-seniornya. Akan ditinggal ya Pak ya. Secara khusus tidak ada. Siap. Balik lagi kita ke komentar di kanal YouTube. Bapak izin bertanya, apakah pelatihan untuk perempuan dan laki-laki itu ada perbedaannya Pak? Tentu saja beda ya Mbak ya. Kalau untuk pelatihannya, kalau untuk materi hampir sama. Tapi kan nanti kalau untuk pendidikan itu kan masih dipisah. Kalau perempuan itu nanti jadikan satu di Lembang, Pusdiklat. Itu pendidikannya di sana. Kalau untuk yang laki-laki untuk calon prajurit pria itu nanti kalau untuk level Bintara Tamtama itu nanti di kodam masing-masing ada rindam-rindam yang sudah tersebar di beberapa kodam. Kalau untuk wanita kan hanya sampai level Bintara ke atas Mbak ya. Untuk Tamtama nggak ada. Oke, baik. Izin bertanya Pak. Ini yang bertanya dari
channel kita Pak ya. Izin bertanya Pak, apakah benar masuk TNI bayar Pak katanya? Ya saya tegaskan lagi untuk Iya. masuk TNI tidak dipungut biaya, gratis. 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 Jadi nggak ada nggak ada Itu juga hanya bayar. oknum-oknum saja yang memanfaatkan peluang-peluang, tetapi kan tidak jaminan juga karena proses seleksinya juga ketat, Mbak. Jadi ketika kita sudah masuk tahapan seleksi pusat, itu kita sudah diasramakan, tidak boleh komunikasi, dan penguji pun HP-nya pun disadap. Iya. Ya. Jadi siapa yang bermain di situ akan ketahuan, nanti yang itu resikonya akan diberikan sanksi cukup berat, bisa sampai pemecatan bagi oknum-oknum yang Kalau ketahuan ya. Pak? ketahuan bermain jadi calo pada saat penerimaan prajurit. Baik, baik. Nah, gimana nih Pak? Cara masyarakat bisa memperoleh informasi resmi terkait penerimaan ini Pak? Bisa membuka website TNI AD tentang rekrutmen, atau bisa datang ke Kodim juga untuk lebih jelas bagaimana proses seleksi atau tahapan-tahapan atau administrasi yang perlu dilengkapi, bisa datang ke Kodim-Kodim terdekat. Baik. Apa pesan Bapak kepada generasi muda Indonesia nih yang ingin mengabdikan diri ke bangsa dan negara? Pada pemuda-pemuda terutama wilayah Bukit Tinggi dan Agam, mari kita bergabung ke TNI melalui jalur Bintara dan Tantama Karir. Ini peluang bagi kalian untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. TNI AD membuka peluang seluas-luasnya bagi para pemuda untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Nah, selama proses pendidikan itu boleh nggak sih Pak mengunjungi orang tua? Kalau selama pendidikan pertama itu nggak boleh, Mbak ya. Nggak boleh, yang selama 2-3 bulan tadi. 2 bulan 3 bulan. Nanti ada waktu, nanti ada batas waktu selama berapa bulan itu kita tidak boleh keluar. Tujuannya untuk pembentukan. Biasanya kalau untuk pendidikan tamtama yang sekarang diperpadat kurang lebih 2 bulan tuh nggak ada pesiar, Mbak. Biasanya kan ada namanya pesiar atau IB. Selama pendidikan untuk saat ini belum ada tuh. Tapi nanti kalau kita lihat kebijakan selanjutnya, apakah nanti boleh pesiar atau IB. Biasanya kalau untuk kita ada batas waktu selama pembentukan itu kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan tuh nggak boleh keluar, nggak boleh berkomunikasi dengan keluarga. Nanti setelah itu baru boleh. Oke, izin Pak, ada juga nih pertanyaan nih Pak. Apakah beda gitu Pak perekrutan antara AL, AD sama AU? Mungkin prosesnya sama waktunya Pak? Kalau untuk prosesnya hampir sama, cuman untuk waktunya biasanya berbeda ya Mbak ya, karena masing-masing matra itu punya kebijakannya masing-masing. Dia untuk namanya pola rekrutmen itu kan sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan organisasi. Nanti berapa kekurangannya. Nanti kalau angkatan laut, udara itu biasanya terpusat itu Mbak. Jadi pendidikannya pun jadi satu. Kalau angkatan laut biasanya kan di Surabaya, angkatan udara di Jogja atau di mana tuh pendidikan. Oke, kalau secara waktu juga hampir berbeda Pak? Secara waktu berbeda. Berarti boleh dong calon prajurit nggak lulus nih di AD boleh masuk AL ataupun AU? Boleh. Boleh ya? Boleh, ada kesempatan untuk mencoba. Oh, sini kita kekurangannya di sini. Iya. Kesehatan kita perbaiki, kita daftar mungkin ke cabang di angkatan lain, masih itu punya peluang juga. Oke, bisa kejar-kejaran sebenarnya Pak ya? Bisa, tapi yang penting bisa waktunya, bisa atur waktu. Siap. Nah, kalau yang untuk gelombang ketiga ini atau yang di fase waktu yang sekarang ini Pak, ada yang berkomentar di channel YouTube kita, izin bertanya, apakah rekrutmen ini ada seluruh Indonesia secara serentak atau khusus daerah Bukit Tinggi saja yang saya ini Pak? Kalau untuk rekrutmen kita serentak seluruh Indonesia untuk angkatan darat. Berarti ini kalau misalnya mau pilih Bukit Tinggi ya Bukit Tinggi aja bisanya, nggak bisa di daerah lain lagi di waktu yang saat ini gitu Pak? Ya nggak bisa, karena bersamaan waktunya. Nanti buka pendidikannya pun bersamaan juga, serentak. Baik. Ini ada juga ini pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana cara menghadapi rasa takut gagal saat seleksi Pak? Jangan takut. Kalau mengatasi rasa takut atau takut gagal itu kembali kepada diri sendiri ya Mbak ya. Kalau kita namanya kita orang beragama ya, kita lebih banyak berdoa, berzikir. Lebih baik kita zikir gitu untuk mengatasi rasa takut tersebut gitu. Nanti komandan siap kan? Insya Allah siap Pak. Zikir la ilaha illallah. Ya, lebih baik kita berdoa lah gitu. Oke. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan disiplin ketat di pendidikan militer Pak? Atau ada mungkin yang biasa kita disiplinkan dari sekarang yang mungkin udah di SLTA sederajat biar terbiasa nanti Pak?
Kalau namanya kita pendidikan di militer, biasanya yang paling berat itu adalah bangun pagi. Aduh. Itu Paginya bangun itu jam pagi. berapa bangun paginya? Biasanya Pak? kita tuh jam 4 atau setengah 5 tuh udah bangun, suruh senam. Iya. Senam pagi, habis itu dikasih kesempatan untuk ibadah, baru makan pagi. Biasanya kalau orang yang belum terbiasa, tidak terbiasa bangun pagi, beratnya tuh di situ. Ketika kita bangun, karena namanya pendidikan militer itu kan dari mulai bangun sampai tidur lagi tuh kita diatur. Iya. Gitu loh, Mbak. Bangun jam berapa, nanti tidur pun jam berapa, wajib tidur. Gitu. Tidur Nanti, siang nggak ada, Pak? nah itu tidur siang nggak ada gitu. Jangan berharap ya, Pak. Nggak ada tidur siang. Oke. Apa sanksi nih, Pak, bagi prajurit yang mengundurkan diri sebelum masa pelatihan selesai? Nah, untuk bagi prajurit yang mengundurkan diri sebelum masa pendidikan selesai itu biasanya kenakan ada sanksi. Sanksinya biasa pengembalian biaya pendidikan. Oke. Nah, berapa biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan negara selama dia ini itu wajib mengembalikan. Kecuali kalau misalnya pada saat pendidikan dia ada terkendala, mungkin bukan mengundurkan diri karena sesuatu hal, mungkin karena dia sakit atau tidak bisa melanjutkan pendidikan, itu biasanya tidak. Tapi kalau memang dia mengundurkan diri secara sukarela atas keinginan sendiri, itu biasanya dituntut untuk mengembalikan biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh negara. Dan dia berubah pikiran, Pak, mau mencoba lagi selanjutnya, boleh lagi atau udah di blacklist, Pak? Nah, biasanya ya, jadi titik tanda itu. Gimana? Kalau mengundurkan diri itu biasanya jadi ada titik tanda tersendiri. Masuk ke blacklistnya. Ya. Oh, oke. Kecuali kalau memang dia karena sakit tidak bisa melanjutkan, itu masih bisa. Baik. Nah, boleh, Pak, motivasi bagi generasi muda untuk memilih jalan pengabdian ini, Pak? Jadi Pak, bagi generasi muda ini bukan peluang yang cukup besar bagi rekan-rekan, bagi adik-adik saya, anak-anak saya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Melalui kesempatan ini membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para pemuda-pemuda yang ingin berdinas di lingkungan TNI AD, terutama mungkin di satuan tempur atau satuan kewilayahan, itu bisa pada kesempatan ini. Baik. Belum selesai, Pak, masih banyak pertanyaan, Pak. Apakah penempatan pasca pendidikan ini mempertimbangkan juga daerah asal, Pak? Untuk penempatan daerah asal juga mempengaruhi, Mbak. Biasanya kalau untuk yang sekarang ini unit TP ini biasanya dikembalikan ke daerah asal. Karena tujuannya dari pembentukan unit TP kan untuk mendorong pembangunan di daerah. Jadi putar-putar Jadi daerah setelah yang lulus pendidikan, kemudian akan langsung dikembalikan atau muter-muter dulu kayak Bapak? Enggak. Kalau yang Bintara Tantami kemungkinan bisa langsung dikembalikan. Oke, baik. Kemudian lulusan bisa nggak, Pak, mengajukan mutasi ke satuan lain setelah beberapa tahun berdinas? Untuk ini bisa, Mbak. Jadi untuk beberapa tahun kan kita ada ketentuan syarat minimal. Setelah berdinas awal berapa tahun, kita kan ada masa ikatan dinas itu minimal 10 tahun, Mbak ya. Jadi setelah mengabdi kita di satuan awal ketika pertama berdinas, minimal harusnya ada 10 tahun berdinas baru bisa ngajukan pindah. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Letkol Infanteri Slamet Dwi Santoso SIP dan Dim 0304 Agam sudah hadir di studio hari ini. Luar biasa. Untuk hari ini ada tambah lagi, Pak? Closing statement mungkin? Oh ya, tadi tambahan untuk persyaratan yang pasti belum menikah, Mbak ya. Ya ketinggalan. Lupa ketinggalan yang pasti belum menikah. Oke. Yang belum pernah menikah. Baik, satu bonus terakhir itu ya. Belum boleh menikah dan belum pernah menikah. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya hari ini. Baik pendengar, itu dia obrolan seru kita ya di rangkaian dialog khusus untuk hari ini. Dan dari pembahasan tadi tentunya kita memahami ya, kalau menjadi seorang prajurit bukan hanya profesi, tapi juga pengabdian tulus kepada bangsa dan negara. Proses seleksi yang transparan, pendidikan yang disiplin, serta juga peluang karir yang terbuka lebar merupakan wujud nyata kalau TNI AD memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh putra bangsa dan untuk mengabdi tentunya. Semoga informasi yang diperoleh hari ini bermanfaat untuk bisa mendorong lahirnya generasi muda yang siap menjadi prajurit TNI AD yang tangguh, berkarakter, serta memiliki jiwa patriot sejati. Saya Surfiadila undur diri. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian dan tim yang bertugas juga. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll